Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriah, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANAFA sampel independen. Bagian yang pertama, memahami ANAFA. Kunci untuk dapat memahami ANAFA atau ANOVA terdapat pada istilah analisis variansi itu sendiri. ANOVA digunakan untuk menguji sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Uji ANAVA digunakan untuk menguji dua varian berdasarkan hipotesis yang menyebutkan bahwa kedua ragam atau varian tersebut adalah sama. ANAVA dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir Ronald Aylmer Fisher. ANAVA merupakan perluasan dari uji T yang penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi, tetapi dapat juga untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Pada dasarnya, ANAVA dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari satu independen variabel atau disebut dengan single factor eksperimen atau analisis varian satu arah. Kemudian yang kedua, kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari beberapa independen variabel atau disebut dengan two factor eksperimen atau analisis varian dua arah. Konsep yang mendasari ANAVA ialah variansi total dari nilai-nilai atau skor-skor yang dapat ditemukan pada dua buah sumber. Yang pertama adalah variansi interkelompok, yaitu variansi kekeliruan, di mana ANAVA digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan antara dua buah rata-rata atau lebih yang mungkin timbul dari kekeliruan pemilihan sampel. Kemudian yang kedua adalah variansi antar kelompok, yaitu variansi yang disebabkan oleh adanya perlakuan. Variansi interkelompok merupakan istilah dari rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok atau RJKD atau MSW. Sedangkan variansi antar kelompok merupakan istilah dari rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok atau RJKA atau MSB. Kemudian dari sini kita memiliki dua ukuran statistik, yaitu MSB atau RJKA dan MSW atau RJKD, di mana masing-masing merupakan penaksir yang tidak biasa bagi variansi populasi. Apabila sampel diambil secara acak dari populasi yang sama, maka MSB akan sama dengan MSW atau RJKA sama dengan RJKD, sehingga diperoleh F hitung sama dengan MSB bagi MSW atau RJKA bagi RJKD. Dalam menguji hipotesis nol, ANAVA melakukan perbandingan antara variansi antar kelompok atau RJKA dengan variansi dalam kelompok atau RJKD. Apabila nilai F hitung kurang dari sama dengan F kritis, maka H0 diterima. Artinya kedua variansi itu sama. Tetapi sebaliknya, apabila F hitung lebih dari F kritis, maka H0 ditolak. Artinya ada nilai rata-rata yang berbeda dengan nilai rata-rata sampel lainnya. Kemudian yang pertama yaitu uji ANAVA satu jalur. Uji ANAVA satu jalur merupakan pengujian hipotesis BC3 rata-rata atau lebih dengan satu faktor atau peubah bebas yang berpengaruh. Misalnya, peubah jenis kelamin hanya terdiri atas dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah desain penelitian untuk uji ANAVA satu jalur.
Langkah-langkah untuk analisis hipotesa dengan menggunakan uji statistik ANAFA satu jalur. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, penelitian, dan statistik. Kemudian yang kedua, menghitung sigma Y1, sigma Y2, sigma Y3, sigma YN, sigma Y1 kuadrat, sigma Y2 kuadrat, sigma Y3 kuadrat, dan sigma YN pangkat YN kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat menggunakan tabel kerja. Kemudian langkah yang keempat yaitu menghitung JK atau jumlah kuadrat dari masing-masing sumber varian, yaitu total, antar, dan dalam. Untuk ketiga rumus sumber varian, yaitu untuk mencari JK total sama dengan sigma Y total kuadrat min sigma Y total dalam kurung dikuadratkan per N total. Untuk mencari JK antar sama dengan sigma A I sama dengan 1 sigma YI dalam kurung dikuadratkan per NI min Y total sigma Y total dalam kurung dikuadratkan per N total. Kemudian mencari JK dalam sama dengan sigma A I min 1 kurung siku sigma YI kuadrat min sigma YI dalam kurung dikuadratkan per NI. Kemudian langkah yang kelima yaitu menghitung harga derajat kebebasan atau dB pada sumber varian. Untuk menghitung dB total sama dengan N total min 1, dB antar sama dengan N antar min 1, dan dB dalam sama dengan N total min N antar. Kemudian yang keenam yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK pada masing-masing RJK antar dan RJK dalam. Untuk rumus RJK antar sama dengan JK antar per dB antar. Sedangkan untuk rumus RJK dalam sama dengan JK dalam per dB dalam. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung harga F hitung. F hitung sama dengan RJK antar dibagi dengan RJK dalam. Kemudian yang ketujuh, setelah mendapatkan harga-harga tersebut, maka disusun tabel penolong ANAFA. Untuk tabel penolong ANAFA dapat dilihat pada layar HP yang sudah tertera. Kemudian selanjutnya yaitu bandingkan nilai H. Bandingkan nilai F hitung yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan F tabel, di mana dB antar menjadi pembilang dan dB dalam menjadi penyebut. Kemudian, menarik kesimpulan dari hipotesis dengan cara menerima atau menolak baik H0 atau H1. Selanjutnya yang ke-10 yaitu melakukan uji lanjut atau post hoc dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok yang berbeda signifikan. Untuk uji lanjut dapat menggunakan rumus uji T-Danet atau uji lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Terdapat judul penelitian pengaruh model PBM, jigsaw, dan konvensional terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa di Fakultas X. Data kemampuan berpikir kritis sebagai variabel Y dapat dilihat pada layar HP. Kemudian ujilah hipotesis berdasarkan data tersebut. Untuk menguji hipotesis berdasarkan data tersebut, maka langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan hipotesa penelitian. Di sini H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis kelompok siswa yang diberi model PBM, jigsaw, dan konvensional. Kemudian H1-nya
terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis kelompok siswa yang diberi model PBM, Jigsaw, dan konvensional. Selanjutnya untuk hipotesis statistik. H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian H1-nya, H1 bukan H0. Yang kedua yaitu mencari harga sigma Y1, sigma Y2, sigma Y3, sigma Y1 kuadrat, sigma Y2 kuadrat, dan sigma Y3 kuadrat menggunakan tabel Bento. Untuk harga tersebut dapat dilihat pada tabel yang tertera pada layar HP. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung harga NI, sigma YI, sigma YI kuadrat, dan Y rata-rata dengan menggunakan tabel kerja. Untuk mencari harga-harga tersebut dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera, mulai dari N sampai dengan Y, I rata-rata. Untuk N-nya, untuk N dari Y1 sama dengan 10, N dari Y2 sama dengan 10, dan N dari Y3 sama dengan 10, sehingga diperoleh N total sama dengan 30, dan seterusnya sampai dengan Y rata-rata untuk Y1 sama dengan 7,5, kemudian Y rata-rata untuk Y2 sama dengan 7,4, dan Y rata-rata untuk Y3 sama dengan 5,3. Selanjutnya yang keempat yaitu mencari harga JK pada masing-masing sumber varian, yaitu JK total sama dengan sigma Y total kuadrat min sigma Y total dalam kurung dikuadratkan per N total. Dari perhitungan sebelumnya kita telah peroleh untuk nilai Y total kuadrat sama dengan 1424. Kemudian untuk nilai sigma Y total sama dengan 202. Kemudian kita masukkan pada rumus 1424 min 202 kuadrat per 30 sama dengan 63,86. Kemudian untuk mencari JK antar sama dengan sigma A I sama dengan 1, sigma YI dalam kurung dikuadratkan per NI min sigma Y total dalam kurung dikuadratkan per N total. Kemudian kita masukkan nilainya, hasilnya sama dengan 30,87. Selanjutnya untuk menghitung JK dalam sama dengan sigma A I min 1 kurung siku sigma YI pangkat 2 min sigma YI dalam kurung dikuadratkan per NI. Kemudian kita masukkan nilainya dan diperoleh hasil yaitu 33. Selanjutnya yaitu yang kelima, menghitung harga derajat kebebasan atau dB. dB total sama dengan N total min 1 sama dengan 30 min 1 sama dengan 29. Kemudian dB antar sama dengan N antar min 1. N antarnya 3 diperoleh dari banyaknya penelitian yaitu 3. Kemudian kita masukkan 3 min 1 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari dB dalam yaitu N total min N antar sama dengan 30 min 3 sama dengan 27. Selanjutnya yaitu menentukan harga rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Untuk mencari RJK antar sama dengan JK antar per dB antar. Untuk nilainya 30,87 dibagi dengan 2 sama dengan 15,44.
Kemudian untuk mencari RJK dalam sama dengan RJK dalam dibagi dengan DP dalam. Nilainya yaitu 33 dibagi dengan 27 sama dengan 1,22. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menentukan harga F hitung. Untuk mencari F hitung sama dengan RJK antar dibagi dengan RJK dalam, yaitu 15,44 dibagi dengan 1,22. Hasilnya sama dengan 12,656. Selanjutnya, membuat tabel penolong ANAFA seperti yang tertera pada layar. Untuk tabelnya, untuk antar pada JK kita isikan 30,87, DB 2, dan RJK 15,44. Dan seterusnya sampai dengan totalnya 63,86 dan DP-nya 29. Kemudian F hitungnya kita isikan 12,656 dan F tabel untuk signifikansi A sama dengan 0,05 sama dengan 3,35 dan A sama dengan 0,01 sama dengan 5,49. Selanjutnya yang ke-9 yaitu mencari harga F tabel, di mana harga DF pembilang sama dengan 2 ini dia peroleh dari DB antar dan DF penyebut sama dengan 27 diperoleh dari DB dalam. Sehingga untuk F tabel 0,05 dengan pembilang 2 dan penyebut 27 adalah 3,35 dan F tabel untuk 0,01 pembilang 2 dan penyebut 27 adalah 5,49. Untuk lebih jelasnya, F tabel dapat dilihat pada nilai tabel F. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari data di atas menjelaskan bahwa F hitung lebih dari F tabel 0,05, yaitu nilainya 12,656 lebih besar dari 3,35, atau F hitung lebih besar dari F tabel 0,01, nilainya yaitu 12,656 lebih besar dari 5,49, sehingga H0 ditolak. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan rata-rata antara model PBM, jigsaw, dan konvensional terhadap kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok dengan menggunakan rumus Zeigarnik. Perbandingan tersebut antara Y1 dengan Y2, Y1 dengan Y3, dan Y2 dengan Y3. Langkah pertama adalah membuat hipotesis pada masing-masing kelompok. Hipotesis yang pertama, H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis kelompok PBM dan jigsaw. Yang H1-nya, ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis kelompok PBM dan jigsaw. Kemudian untuk hipotesis statistik, H0 mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Penyelesaiannya yaitu TD hitung sama dengan YI rata-rata min YC rata-rata dibagi dengan 2 kali RJK dalam per N total diakarkan. Sama dengan untuk nilai YI rata-rata kita peroleh dari nilai Y rata-rata PBM, dan nilai YC rata-rata kita peroleh dari nilai Y rata-rata jigsaw. Sehingga diperoleh nilai yaitu 3,5 min
sehingga diperoleh nilai yaitu 7,5 min 7,4 dibagi dengan 2 kali 1,22 per 33 diakarkan, hasilnya sama dengan 0,10 per 0,29 sama dengan 0,34. Kemudian kita ketahui harga TD tabel untuk penyebut 3 dan kemudian kita ketahui untuk harga TD tabel dengan pembilang 3 dan penyebut 27 untuk 0,05 yaitu 1,99. Sehingga kesimpulannya harga TD hitung lebih kecil dari harga TD tabel, yaitu nilainya 0,37 kurang dari 1,99, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan model PBM dengan model Jigsaw. Selanjutnya yaitu hipotesis yang kedua. H0, rata-rata kemampuan berpikir kritis kelompok PBM lebih rendah atau sama dengan kemampuan berpikir kritis kelompok dengan metode konvensional. Kemudian yang satunya, rata-rata kemampuan berpikir kelompok PBM lebih tinggi daripada kemampuan berpikir kritis kelompok dengan metode konvensional. Untuk hipotesis statistiknya yaitu H0 mu1 kurang dari sama dengan mu3 dan H1 mu1 lebih dari mu3. Penyelesaiannya sama dengan rumus pada hipotesis yang pertama, yaitu YI rata-rata min YJ rata-rata dibagi dengan 2 kali RJK dalam per N total diakarkan. Untuk nilai YI rata-rata diperoleh dari Y rata-rata PBM dan YJ rata-rata diperoleh dari nilai Y rata-rata konvensional. Kemudian diperoleh nilai yaitu 7,5 min 5,30 dibagi dengan 2 kali 1,22 per 30 diakarkan, sama dengan 2,20 per 0,29. Hasilnya yaitu 7,59. Kemudian kita peroleh TD tabelnya sama 1,99 yang diperoleh dari harga T tabel uji dan net. Sehingga kesimpulannya yaitu harga TD hitung lebih besar dari harga TD tabel, yaitu 7,59 lebih besar dari 1,99, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis kelompok yang diberi model PBM lebih tinggi daripada kelompok yang diberi model konvensional. Selanjutnya yaitu hipotesis yang ketiga. H0 sama dengan rata-rata kemampuan berpikir kritis kelompok Jigsaw lebih rendah atau sama dengan kemampuan berpikir kritis kelompok dengan metode konvensional. Rata-rata kemampuan berpikir kritis kemudian satunya yaitu rata-rata kemampuan berpikir kritis kelompok Jigsaw lebih tinggi atau sama dengan kemampuan berpikir kritis kelompok dengan metode konvensional. Untuk hipotesis statistiknya yaitu H0 mu2 kurang dari sama dengan mu3 dan H1 mu2 lebih dari mu3. Penyelesaiannya TD hitung sama dengan YI rata-rata min YJ rata-rata dibagi dengan 2 kali RJK dalam per N total diakarkan. Untuk YI rata-rata diperoleh dari Y rata-rata Jigsaw dan YJ rata-rata diperoleh dari nilai Y rata-rata konvensional. Kemudian nilainya yaitu 7,4 min 5,30 dibagi dengan 2 kali 1,22 per 30 diakarkan, sama dengan 2,10 per 0,29. Hasilnya sama dengan 7,24. Kesimpulannya, diketahui harga TD hitung
lebih besar dari TD tabel, yaitu 7,24 lebih besar dari 1,90 yaitu 7,34 lebih besar dari 1,99. Maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis kelompok yang diberi model jigsaw lebih tinggi daripada kelompok yang diberi model konvensional. Kemudian, mengukur besarnya pengaruh efek perlakuan. Untuk mengukur besarnya pengaruh efek perlakuan dengan menggunakan rumus omega squared, di mana rumusnya yaitu W kuadrat sama dengan JK antar min K min 1 RJK dalam per JK total plus RJK dalam, di mana harga JK antar sama dengan 30,87, K sama dengan 3, RJK dalam sama dengan 1,22, dan JK dalam sama dengan dan JK total sama dengan 63,86. Kemudian kita masukkan pada rumus Y kuadrat sama dengan 30,87 min 3 min 1 kali 1,22 dibagi dengan 63,86 plus 1,22. Hasilnya sama dengan 28,43 per 65,08 sama dengan 0,44. Harga W kuadrat sama dengan 0,44. Ini mengidentifikasikan bahwa sebanyak 44% varian pada variabel dependen atau kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh model pembelajaran. Sementara sebanyak 56% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Demikianlah penjelasan untuk uji ANAVA 1 sampel independen untuk uji satu jalur. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji ANAVA 2 jalur. Yang pertama, konsep dasar ANAVA 2 jalur. Sebagaimana ANAVA 1 jalur, ANAVA 2 jalur juga menguji data yang berasal lebih dari dua kelompok data. Perbedaannya adalah jika dalam ANAVA 1 jalur hanya memiliki variabel kolom, akan tetapi pada ANAVA 2 jalur memiliki variabel kolom dan baris. Karena terdapat variabel kolom dan baris, maka dimungkinkan terjadinya interaksi antara variabel kolom dan baris yang tidak dijumpai dalam ANAVA 1 jalur. Yang selanjutnya ada desain penelitian ANAVA 2 jalur. Tabel desain penelitian ANAVA 2 jalur seperti dalam PPT. Sebagai contoh, judul penelitian dengan desain 2x2 pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan penalaran matematika. Untuk faktornya merupakan jenis tes yaitu pretest dan posttest, sehingga desain penelitian dengan menggunakan desain faktorial sebagaimana gambar. Yang selanjutnya ada contoh soal tabel 2x2 dengan menggunakan judul penelitian pengaruh model PBM atau pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dan tingkat kecerdasan terhadap kemampuan berpikir kritis. Rancangan eksperimen dalam penelitian ini seperti pada tabel yang terdapat dalam PPT. Yang selanjutnya, untuk desain penelitian dengan menggunakan 2x3 dapat dilihat pada tabel yang terdapat dalam PPT tersebut. Berikut adalah contoh desain 2x3 penelitian ANAVA di mana terdapat dua pengelompokan bertingkat, yaitu kecerdasan tingkat tinggi dan rendah. Adapun jumlah perlakuan yang digunakan dalam penelitian sebanyak 3 perlakuan, yaitu kelompok pertama diberikan perlakuan model pembelajaran berbasis masalah, yang kedua diberikan perlakuan model pembelajaran jigsaw, dan kelompok terakhir diberikan metode pembelajaran konvensional. Yang ketiga yaitu uji hipotesis ANAVA 2 jalur 2x2. Prosedur atau langkah untuk analisis hipotesa dengan menggunakan uji statistik ANAVA 2 jalur yakni: yang pertama, menentukan hipotesis penelitian dan statistik. Yang kedua, menghitung sigma Y1, sigma Y2, sigma Y3, sigma Yn,
sigma Y1 kuadrat, sigma Y2 kuadrat, sigma Y3 kuadrat, dan sigma YN kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Nah, untuk yang keempat, menghitung JK atau jumlah kuadrat dari masing-masing sumber varians, yaitu total, antar A, antar B, interaksi AB, dan dalam. Rumus sumber varians tersebut adalah sebagai yang tertera dalam PPT tersebut ya teman-teman. Kalau tidak, bisa dilihat di buku statistika halaman 297. Nah, selanjutnya yang kelima, menghitung harga derajat kebebasan atau DB pada sumber varian dengan cara yang pertama, DB total itu N total min 1, DBA itu NA min 1, DBB sama dengan NB min 1, DBAB sama dengan NA min 1 kali NB min 1, dan yang terakhir DBDA sama dengan N total kali NA kali NB. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK pada RJKA, RJKB, RJKAB, dan RJKDAL dengan rumus RJKA JKA per DBA. RJKB sama dengan JKB per DBB, RJKAB sama dengan JKAB per DBAB, RJKDalam sama dengan JKD per DPD. Terus yang selanjutnya, menghitung harga FH antar A, antar B, dan interaksi AB dengan rumus FHA sama dengan RJKA per RJK dalam, FHB sama dengan RJKB per RJK dalam, FHAB sama dengan RJKAB per RJK dalam. Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan harga-harga di atas tadi, maka perlu disusun tabel ANAFA, seperti yang tertera dalam PPT tersebut ya. Nah, setelah itu, bandingkan nilai FH yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan F-tabel, di mana DB-AM menjadi pembilang dan DP dalam menjadi penyebut. Oh iya, tabel ANAFA itu juga bisa kita lihat dalam buku statistika halaman 298 ya. Nah, selanjutnya menarik kesimpulan dari hipotesis dengan cara menerima atau menolak baik H0 atau H1. Yang terakhir, melakukan uji lanjut atau post hoc dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok yang berbeda signifikan. Pada contoh kali ini, dengan menggunakan uji CV rumus berikut. MD sama dengan akar K-1 kali F-tabel kali RJKD kali 1 per NI plus 1 per NJ. Selanjutnya, kita akan masuk contoh soal uji ANAFA 2 jalur. Nah, terdapat judul penelitian pengaruh model PBM dan tingkat kecerdasan terhadap kemampuan berpikir kritis. Berikut adalah tabel data kemampuan berpikir kritis sebagai variabel Y pada kelompok kecerdasan tinggi dan rendah dengan menggunakan model pembelajaran PBM dan konvensional. Itu bisa dilihat pada halaman 299 ya. Oke, selanjutnya kita melanjutkan untuk menguji data yang di atas tadi ya. Nah, untuk mencari perbedaan rata berdasarkan data di atas dengan menggunakan ANAFA 2 jalur. Prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, itu ada hipotesa pada ANAFA, yakni H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Yang H1 sama dengan bukan H0. Yang kedua, mencari harga sigma A1B1, sigma A1B2, sigma A2B1, sigma A2B2, sigma A1B1 kuadrat, sigma A1B2 kuadrat, sigma A2B1 kuadrat, sigma A2B2 kuadrat dengan menggunakan tabel kerja. Nah, berdasarkan data di atas, harga-harga tersebut dapat dilihat pada tabel seperti ini. Nah, setelah kita menggunakan tabel tersebut, menyusunnya, maka selanjutnya
kita menghitung sigma N, sigma YI, sigma YI kuadrat, sigma Y kecil I kuadrat, dan Y bar. Yakni kita susun pada tabel seperti ini ya. Nah, setelah kita susun seperti tabel ini, selanjutnya kita akan menghitung CK atau jumlah kuadrat dari masing-masing sumber varians, yaitu total antar A, antar B, interaksi AB, dan dalam. Rumus sumber varians tersebut adalah, nah, seperti ini ya, tadi sudah dijelaskan pada PPT sebelumnya. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Maka hasilnya 149,33 untuk CK total. Terus CKA-nya sama dengan 56,54. CKB-nya sama dengan 65,76. CKAB-nya sama dengan 5,06. Lalu CK dalam sama dengan 21,97. Nah, selanjutnya kita menghitung derajat bebas masing-masing sumber varian. Yang pertama ada dB total, ketemunya 45. Yang kedua dBA, ketemunya 1. Nah, yang selanjutnya dBB, kita ketemunya juga 1. Dan selanjutnya ada dBAB, ketemunya juga 1. Lalu dBdal atau dB dalam, ketemunya 42. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK pada RJKA, RJKB, RJKAB, dan RJK dalam. Yang pertama ada RJKA, ketemunya 56,54. RJKB-nya kita ketemu 65,76. RJKAB kita ketemu 5,06. RJK dalam kita ketemu 0,52 ya. Selanjutnya kita menghitung harga FH antar A, antar B, dan interaksi AB dengan rumus seperti ini. Nah, ternyata FHA itu kita ketemu 108,73. Terus FHB kita ketemu 126,46. FHAB itu ketemu 9,73. Nah, yang selanjutnya kita membuat tabel bantu ANAFA seperti ini ya. Dari hasil kita setelah kita menghitung tadi, kita membuat tabel seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat kesimpulan dari hipotesis. Yang pertama, perbedaan antar A. Diketahui antar A pada alfa 0,05 diperoleh harga F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 108,73 lebih besar daripada 4,06, sehingga H0 ditolak. Maka kesimpulan dari penelitian adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis mahasiswa yang diberikan model pembelajaran PPM dan konvensional. Nah, yang kedua, perbedaan antar B. Diketahui antar B pada alfa 0,05 diperoleh harga F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 120,406 lebih besar dari 4,06, sehingga H0 ditolak. Kesimpulan penelitian adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada kecerdasan tinggi dan rendah. Yang ketiga, pengaruh interaksi AB. Diketahui interaksi AB pada alfa 0,05 diperoleh harga F hitung lebih besar F tabel, yaitu 9,73 lebih besar 4,06, sehingga H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan tingkat kecerdasan terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Yang selanjutnya, itu ada uji lanjut. Untuk melakukan uji lanjut diperlukan perhitungan sebagai berikut. Seperti ini ya. Diketahui JKA sama dengan 56,64, JKB sama dengan 65,76, JKAB sama dengan 5,06. Maka JKAY sama dengan 127,36, DBAY sama dengan 3, RJKAY sama dengan 42,45, RJKDY sama dengan 42, sehingga FH-nya sama dengan 81,63. Karena FH lebih besar daripada F 0,05,
bagi 3,42 atau 81,63 lebih besar daripada 2,83, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata keempat perlakuan pada masing-masing sel. Dan demikian uji lanjut atau post hoc dapat dilanjutkan. Nah, untuk uji lanjut dengan menggunakan uji CV dengan rumus sebagai berikut ya. Sehingga MD-nya ketemunya 1,05. Nah, untuk perbedaan rata-rata dan masing-masing sel dapat dilihat pada tabel ini ya. Nah, setelah melihat dari tabel di atas, dengan menggunakan kriteria apabila nilai MDIJ lebih besar daripada MD, maka ditolak. Dari data perhitungan di atas diperoleh kesimpulan untuk uji lanjut pada perlakuan sebagai berikut. Nah, yang A, uji hipotesis perbedaan Y antara kelompok dan A1B1 dan A2B1 karena hasil perhitungan nilai MDIJ lebih besar daripada A1B1 dikurangi A2B1 atau 1,36 lebih besar dari 1,05. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis antara kecerdasan tinggi yang diajar PBM dan kecerdasan tinggi dengan metode konvensional. Yang B, uji hipotesis perbedaan Y antara kelompok A1B2 dan A2B2 karena hasil perhitungan nilai MDIJ lebih besar dari A1B2 dikurangi A2B2 atau 3,23 lebih besar dari 1,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis antara kelompok kelas yang memiliki kecerdasan tinggi yang diajar metode konvensional dan kecerdasan rendah dengan metode konvensional. Yang C, uji hipotesis perbedaan Y antara kelompok dan diperoleh hasil perhitungan nilai MDIJ kurang dari A1B2 dikurangi A2B1. Atau 0,18 kurang dari 108, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis antara kelompok yang memiliki kecerdasan rendah dengan model PBM dengan kecerdasan tinggi dengan model konvensional. Kesimpulan ini sekaligus membuktikan bahwa model PBM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa walaupun rata-rata memiliki kecerdasan yang cukup rendah. Yang D, uji hipotesis perbedaan Y antara kelompok A1B1 dan A1B2 karena hasil perhitungan nilai MDIJ lebih dari A1B1 dikurangi A1B2 atau 1,18 lebih dari 1,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis antara kecerdasan tinggi yang diajar PBM dan kecerdasan rendah dengan metode konvensional. Nah, yang terakhir, uji hipotesis perbedaan Y antara kelompok A2B1 dan A2B2 karena hasil perhitungan nilai MDIJ lebih dari A2B1 dikurangi A2B2 atau 3,05 lebih besar dari 1,05, maka H0 ditolak. Terdapat kesimpulan uji lanjutnya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis antara kecerdasan tinggi yang diajar metode konvensional dan kecerdasan rendah dengan metode konvensional juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Farid Saifullah. Saya dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan uji ANAFA sampel independen. Bagian ketiga. Langsung saja, yang pertama D. Uji Kruskal-Walsh. Adapun hipotesis yang akan diuji dengan uji Kruskal-Walsh adalah H0 sama dengan K buah rata-rata K buah populasi yang diambil sampelnya rata-rata sama. Jadi K itu adalah buah populasi. H1 rata-rata semuanya berbeda. Jadi K itu tidak ada, H1-nya itu tidak ada yang sama. Seperti itu. Adapun langkah-langkah pengujian dengan uji Kruskal-Walsh adalah sebagai berikut. Skor-skor itu dikumpulkan menurut kelompok sampelnya masing-masing. B. Kemudian skor-skor itu diberi peringkat mulai dari tingkat 1,
untuk skor yang paling kecil, peringkat 2 untuk skor kedua terkecil, dan seterusnya, sampai dengan peringkat N untuk skor yang paling besar. C. Peringkat untuk masing-masing kelompok sampel dijumlahkan dan diberi notasi P, K, dengan konstan K sama dengan 1, 2, sampai K. D. Bila N konstanta merupakan ukuran sampel ke K yang lebih besar dari 5 untuk setiap sampel statistik, H adalah H sama dengan kurung buka 12 per N kurung buka N plus 1 kurung tutup kurung buka sigma K sama dengan 1 P K kuadrat NK kurung tutup min 3N 3 kurung buka N plus 1 kurung tutup. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam video. Mendekati distribusi X kuadrat dengan derajat kebebasan K kurang K min 1. Untuk melihat diterima atau tidaknya hipotesis dengan tahapan keberartian yang diinginkan, H hitung dan X kuadrat kritis dibandingkan dengan H hitung lebih besar dari X kuadrat kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Bila sebaliknya, hipotesis 0 diterima. Contoh, langsung saja ke contoh untuk lebih jelasnya. Contoh, andaikan kita ingin mengetahui apakah rata-rata skor matematika UAS untuk jurusan matematika, kimia, fisika, biologi di Fakultas Pendidikan MIPA sama atau tidak. Untuk kepentingan ini, andaikan kita mengambil secara acak skor matematika dari keempat jurusan tersebut. Skor matematika untuk kelompok matematika, kimia, fisika, dan biologi itu adalah sebagai berikut. Matematika 68, 75, 84, 70, 49, 68, 85, 55, 90. Kimia 72, 69, 51, 46, 36, 50, 39. Fisika 66, 70, 42, 59, 60, 40. Biologi 58, 73, 34, 45, 54, 64, 36, dan 40. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh tersebut, dan saya harapkan untuk semua mencatat ini, teman-teman. Selanjutnya, penyelesaian. Kita ingin mengetahui apakah rata-rata skor matematika ujian akhir semester jurusan matematika, kimia, fisika, dan biologi di Fakultas Pendidikan MIPA sama atau tidak. Penelitian ini ditunjukkan untuk menguji hipotesis statistik sebagai berikut. Karena di sini jurusannya ada 4, matematika, kimia, fisika, biologi. Jadi di sini H0 mu-nya juga ada 4. mu1 untuk matematika, mu2 untuk kimia, mu3 untuk fisika, dan mu4 untuk biologi. Sehingga H1 adalah mu1, mu2, mu3, mu4 tidak sama dengan. Artinya, tadi sesuai penjelasan yang pertama tadi, H1 itu mu-nya semuanya berbeda-beda, rata-ratanya semuanya berbeda-beda. Seperti itu. Oke, selanjutnya, untuk menguji hipotesis di atas, kita akan menggunakan uji non-parametrik. Sebab, pertama, ukuran sampelnya kecil. Yang kedua, kita tidak berhasil menunjukkan bahwa distribusi induknya berdistribusi normal. Setelah data disusun kembali dan peringkatnya dihitung, serta peringkat skor per kelompok dijumlahkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Mungkin bisa di pause terlebih dahulu untuk melihat tabelnya. Oke, dan dicatatnya. Kalau sudah, saya lanjutkan. Sehingga H sama dengan kurung buka 12 per N kurung buka N plus 1. Itu rumusnya ya, yang awal tadi. Kurung tutup, kurung buka sigma K sama dengan 1 PK kuadrat per NK kurung tutup
min 3 kurung buka N plus 1 kurung tutup. Maka diperoleh dengan disubstitusikan ke dalam rumusnya, diperoleh hanya sama dengan 12 kurung buka 30 kurung tutup 30 per 1. Nah, 30 diambil dari mana? 30 ini diambil dari N-nya tadi ya, N-nya tadi. Oke, saya kembalikan. 30 itu diambil dari sini, dari total N1, penjumlahan N1 itu N1 dari matematika, N1 dari kimia, N1 dari fisika, N1 dari biologi. 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan N-nya 30. Oke, lanjut. Yang sebelumnya K-nya sama dengan 4. Lanjut. N-nya udah diketahui 30. Dimasukkan ke dalam rumus semuanya. Terus yang tadi rumus perumbukan sigma 4. Karena K-nya yang atas, N-nya K-nya yang atas itu 4 kan. Jadi 4 terus K-nya bawahnya itu menurut jumlah dari N1, N2, N3, N4. Jadi N1 tadi matematika, N2 kimia, N1 matematika, N2 kimia, N3 fisika, N4 biologi. Seperti itu. Terus ininya disubstitusikan dalam rumusnya. Nanti kita tahu hasilnya 101,708156 kurangi min 93 sama dengan 8,708156. X kuadrat kritis pada A sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan 3 adalah 7,81473 karena H hitung sama dengan 8,708156 lebih besar dari X kuadrat kritis sama dengan 7,81473, maka hipotesis 0 ditolak. Itu berarti rata-rata UAS matematika untuk keempat jurusan itu berbeda. Oke, selanjutnya pengujian dengan SPSS. Dengan menggunakan uji non-parametrik independen sampel pada SPSS, maka diperoleh tabel non-parametrik Kruskal-Walsh sebagai berikut. Di sini sudah diuji dengan SPSS dan inilah hasilnya. Hasil dari pengujian SPSS. Dari tabel di atas pada kolom SIG diperoleh P membuka P value sama kurung tutup sama dengan 0,033 karena SIG lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian pada taraf nyata 0,05 kita menolak H0 sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah rata-rata UAS matematika untuk keempat jurusan berbeda. Oke. Kita sudah berada di akhir dalam uji Kruskal-Walsh. Jika ada teman-teman yang belum paham atau kurang paham atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau kurang paham bisa dikembalikan videonya untuk dipahami kembali materi-materi yang belum paham. Selanjutnya kita ke uji van der Waerden ANAVA untuk K independent sampel. Uji van der Waerden adalah uji yang dikembangkan oleh van der Waerden tahun 1952 yang berfungsi untuk mencari varian pada sampel di mana data berupa ordinal. Uji ini digunakan untuk K independent sampel yang berarti analisis data terdiri dari 2 atau lebih sampel independen. Karakteristik dari uji van der Waerden adalah mengkonversi normal skor menjadi data peringkat. Pada uji Kruskal-Walsh, setelah data terbentuk dalam bentuk peringkat, data tersebut ditransformasikan menjadi skor Z untuk selanjutnya dicari standar deviasinya. Rumus untuk uji van der Waerden sendiri, van der Waerden ANAVA untuk K independent sampel sendiri adalah sebagai berikut. X kuadrat VDW sama dengan sigma K C sama dengan 1.
NJ dikali ZJ kuadrat per S kuadrat. Selanjutnya, untuk uji hipotesis dengan menggunakan van der Waals dan ANAVA untuk K independen sampel adalah sebagai berikut. Menentukan hipotesis penelitian. Pertama. Yang kedua, mencari sigma Z1, Z2, sigma Z3, Z1 bar, Z2 bar, dan Z3 bar dengan menggunakan tabel bantu. Untuk mencari sigma Z1, rumusnya adalah sigma Z1 sama dengan sigma N I sama dengan 1 ZI per N. Itu digunakan juga untuk mencari harga Z2 dan Z3. Untuk mencari Z1 dengan rumus Z1 sama dengan sigma Z1 per N. Untuk mencari harga Z digunakan juga untuk mencari harga Z2 bar dan Z3 bar. Maaf, tadi ini untuk mencari harga Z1 bar ya, bukan Z1. Oke. Selanjutnya, angka ketiga untuk mencari standar deviasi pada skor Z dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma K J sama dengan 1 dikali sigma N I sama dengan 1 dikali Z I kali J kuadrat. Oh ini bukan sigma dikali 1 tapi S kuadrat sama dengan sigma K J sama dengan 1 sigma N I sama dengan 1 baru Z I kali J kuadrat per N min 1. Ini untuk menghitung S ya, S. Terus yang keempat untuk menghitung statistik van der Waals dan ANAVA untuk K independen. Jadi nanti S ini digunakan untuk menghitung statistik van der Waals dan ANAVA untuk K independen. Yang kelima atau yang terakhir menarik kesimpulan dengan menerima atau menolak H0-nya. Seperti itu. Ya, langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Contoh, seorang peneliti berkeinginan untuk meneliti pengaruh penggunaan musik di dalam proses pembelajaran terhadap fokus belajar. Musik yang dijadikan perlakuan adalah musik klasik dan musik-musik lainnya yang diuji cobakan pada 2 kelas. Pada 1 kelas lainnya tidak diberikan musik. Untuk itu, peneliti membagi sampel penelitian menjadi 3 kelas, di mana masing-masing kelas terdiri dari 5 siswa. Berdasarkan penelitian ini diperoleh data sebagai berikut. Langsung ke datanya. Tabel skor kelompok. Ini jadi yang kelompok 1 itu ada 5 siswa. Ini kan kebalikan terdiri di sini. Contohkan di soal ada masing-masing kelas terdiri dari 5 siswa. Jadi kelompok 1 itu 5 siswa yang tanpa musik. Kelompok 2 ada 5 siswa tanpa musik. Kelompok 1 tanpa musik. Kelompok 2 musik metal. Kelompok 3 musik klasik. Ini penilaian dari persiswa. Selanjutnya, penyelesaian membuat hipotesis penelitian. H0 3 kelompok berasal dari populasi yang sama. H1 3 kelompok data bukan berasal dari populasi yang sama. Hipotesis statistik H0 Z1 bar sama dengan sigma Z2 sama dengan sigma Z3. H1 bukan H0. Jadi selain H0 apa aja? Kalian tahu kan? Selain tadi kan ada sigma Z1, sigma Z2, sigma Z3, Z1 bar, Z2 bar, Z3 bar. Nah, H0-nya cuma ada Z1 bar sama dengan sigma Z2 dan sigma Z3. Selain itu. Oke, langsung lanjut. Untuk mencari harga Z1, sigma Z1, sigma Z2, sigma Z3, Z1 bar, Z2 bar, dan Z3 bar sebagaimana pada tabel berikut. Di tabel bisa dilihat, kalau kurang jelas bisa di skip, di pause dulu untuk dicatat atau bisa di screenshot pada video ini.
untuk nanti dipahami. Kita di situ kita mengetahui di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu ada penilaiannya. Terus R1, Z1, Z2 itu penilaiannya tadi, R2, Z2. Terus sigma Z1, total dari sigma Z1. Terus sigma Z2, sigma Z3. Udah, terus Z1 bar, Z2 bar, Z3 bar. Oke. Kalau udah paham mungkin bisa lanjut. Keterangan untuk mencari harga Z adalah sebagaimana berikut. Ini hipotesisnya. A. Secara umum apabila normal skor proporsi P lebih besar daripada 0,5 kurang buka P lebih besar daripada 0,5, maka tabel yang digunakan yaitu kolom 2 pada tabel A1 pada tabel normal Z. Sebaliknya P lebih kecil 0,5, P lebih kecil 0,5, maka tabel yang digunakan yaitu pada kolom 3 A1 pada tabel normal Z. Yang B, perhatikan data ke-1 pada kelompok 1 di mana Y1 sama dengan 5, R1 sama dengan 5,5. Untuk mencari nilai P adalah R ke I per 1 plus N, sehingga 5,5 per 16 sama dengan 0,3438, sehingga P lebih kecil daripada 0,5. Oke, lihat angka 0,348 pada kolom 3. Alfabet A1 tabel normal Z diperoleh Z sama dengan 0,40. Yang C, perhatikan data ke-1 pada kelompok 3 di mana Z3 sama dengan 8 dan R3 sama dengan 13. Untuk mencari nilai P adalah R ke I per 1 plus N, sehingga 13 per 16 sama dengan 0,8125, sehingga P lebih besar daripada 0,5. Tandanya positif, sehingga untuk mencari nilai Z sama dengan 0,8125 dikurangi 0,5 sama dengan 0,3125. Lihat angka 0,3125 pada kolom 2 tabel A1 tabel normal Z diperoleh Z sama dengan 0,89. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan hipotesis-hipotesisnya, kita lanjut ke yang kedua. Langkah yang kedua yaitu untuk menentukan harga Z1, Z1 bar, dan standar deviasi skor Z. Maaf, di sini di dalam langkah-langkahnya itu cuma ada 5. Jadi yang nomor 2, 3, 4 ini digabung jadi 1. Seperti itu. Untuk langkah yang kedua yaitu sigma Z1, sigma N I sama dengan I Z, ZI per N sama dengan dari Z1 itu diperoleh data-datanya sebagai berikut. Oke, kalau yang kurang jelas bisa dikembalikan ke dalam tabelnya, atau bagi yang dalam satu tabel bisa dibuka. Per 5, itu 5 karena N sampelnya, karena ada 5 siswa yang diuji tadi, sama dengan min 0,05. Terus yang kedua, untuk mencari harga Z1 bar. Z1 bar sama dengan diperoleh sigma Z dari pembagian dari sigma Z1 per N. Z1 bar, sigma Z1 sudah diketahui dari sebelumnya. Sigma Z1 sama dengan min 0,05 per 5 sama dengan min 0,01. Terus mencari standar deviasi pada skor Z, yakni S kuadrat. S kuadrat tadi kan sudah ada di soal yang tahap ke 3. S kuadrat sama dengan sigma K C sama dengan 1, sigma N I sama dengan 1, Z I kali C kuadrat per N min 1. S kuadrat dicari dari mana? Nah, ini dari sigma Z I kali C. Mungkin bisa melihat lagi dari tabel untuk lebih pahamnya. Terus per N min 1, N nya 15 per min 1 dikurangi 1. Maaf, ini sepertinya ini N nya ini 5 min 1, seperti itu ya, bukan 15 per 1. Jadi
mungkin dalam penulisan tadi ada yang salah seperti itu. Terus lanjut ke S2, S kuadrat maksudnya. S kuadrat sama dengan hasilnya 0,730. Lanjut untuk mencari langkah keempat, atau di sini nomor 5 ya, mencari harga van der Waerden, yaitu S kuadrat VDW sama dengan sigma K J sama dengan 1 NJ dikali JJ kuadrat per S kuadrat. Karena S kuadrat udah dicari di atas, jadi kita hanya perlu menentukan perkalian dari N dikali ZJ. N-nya udah ada 5. Terus ZJ-nya bisa dilihat dalam tabel lagi. ZJ-nya ada 3, yaitu min 0,010 dan min 0,808 dan 0,790. Setelah kita dalam penghitungan, kita menemukan hasilnya yaitu X kuadrat VDW sama dengan 8,75. Setelah harga van der Waerden ditemukan, kita langsung bisa ke langkah selanjutnya, yaitu mencari harga DF. DF yaitu DF sama dengan 3 min 1 sama dengan 2, di mana X kuadrat kurang buka 0,05 banding 2 kurang tutup sama dengan 5,99. DF dicari dari 3 itu adalah jenis musiknya tadi dikurangi min 1, N min 1 gitu. Tapi ini N-nya dalam bentuk musiknya tadi sama dengan 2, di mana X kuadrat 0,05 sama dengan 2, 5,99. Setelah itu, setelah kita dapatkan hasil DF, kita langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Karena hasil perhitungan H lebih besar daripada X kuadrat 0,05 banding 2 kurang buka, jadi hanya sama dengan 8,75, lebih besar daripada 5,99. Maka dari kesimpulan adalah H0 ditolak, atau 3 kelompok data bukan berasal dari populasi yang sama. Dengan kata lain, ada perbedaan antara kelompok tanpa musik metal, musik metal, dan musik klasik terhadap fokus belajar siswa pada proses pembelajaran. Oke, sekian video dari kelompok 7 kami. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat belajar untuk materi selanjutnya. Saya sendiri Riko Khalil Saifullah dan teman saya Fikriyah dan teman saya lagi Tutik Dwi Cahyani pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.